Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya berkati amin. Ya, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya berkati amin. Ya, oke. Jadi semua dalam keadaan sehat. Dan sekarang ibu tanya, ada semoga dari rumah? Ada. Mantap. Semangat hari ini mau belajar? Semangat. Ya, jadi itu orang pembelajaran hari ini langsung mulai. Untuk itu ibu minta satu siswa memimpin doa kita di pagi hari ini. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Gwen. Ya, silakan Gwen. Ya, Atiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah menyenangkan kami di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar. Tuhan pimpin pelajaran itu boleh selesai dengan baik. Tuhan, hanya ini doa kami yang punya salah kami. Amin. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi semua. Nah, sekarang ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa-siapa yang nak hadir hari ini? Justin, Alvino, Avilio, Kingston. Ya, jadi berapa orang yang nak hadir? 4. Ya, jadi 4 orang nak hadir, selain itu hadir. Ya, sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita saat ini. Untuk itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah menyimak pembelajaran, siswa mampu merinci cara menghemat energi listrik dengan benar. 2. Dengan membuat poster, siswa mampu mengkampanyekan kegiatan hemat listrik dengan mandiri. 3. Dengan diberikan teks, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang mengapa harus hemat listrik dengan tepat. Dan keempat, dari hasil temuan informasi, siswa mampu membuat peta pikiran yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang mengapa harus hemat listrik dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan saat ini kita akan mulaikan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk dalam tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaat. Dan saat ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga. Ya, oke, saat ini ibu bawa alat peraga atau media pembelajaran. Ya, kalian lihat di depan. Dapat ya? Dapat. Ya, oke. Ya, pembelajaran kita tentang kebiasaan hidup poros listrik. Tulis. Kebiasaan hidup boros listrik. Ya, dapat baca? Dapat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, yang lain boleh memperhatikan? Boleh. Ya, perhatikan gambar yang ada di tengah ini. Nah, gambar-gambar yang ada di depan yaitu kebiasaan hidup boros listrik. Nah, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Nah, sekarang
Torang mau cari tahu, mau amati peralatan yang ada di sekitar kita yang menggunakan listrik. Nah, torang terbayangkan jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita menghemat listrik. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan, gambar yang ada di tengah. Nah, Ibu mau tanya. Ini di siang hari atau di malam hari? Siang. Ya, coba kalian gambar, coba perhatikan yang gambar nomor 1. Ini ada di ruangan mana? Kamar. Ya. Sifat kebiasaan hidup boros listrik. Di siang hari, coba perhatikan peralatan apa yang dia hidupkan. Listrik. Ada apa? Lampu tidur. Apalagi yang di ruang tidur, lampu belajar. Sedangkan di siang hari tidak boleh memasang lampu. Ya, itu termasuk kebiasaan hidup boros listrik. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian gambar kedua, perhatikan. Ini ada di ruangan mana? Apa? Ya, ruangan kerja. Coba. Bapak ini ada menghidupkan lampu, sedangkan di siang hari kan terang toh, jadi otomatis tidak boleh memasang lampu. Kemudian ruang ketiga, ini di mana? Kamar mandi. Di siang hari dia pasang lampu, itu salah atau benar? Salah. Nah, berikut ruang keempat, ini di mana? Di dapur. Ibu ini ada pasang lampu toh. Jadi ini termasuk kebiasaan hidup boros listrik. Jadi kalau orang di rumah ada memasak, orang memang ada memasak, ketika di siang hari terang, tidak gelap, begitu terang, orang yang boleh boros listrik. Mau pasang lampu di siang hari, jadi itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir di gambar nomor 5, ini ruangan mana? Ruang tamu. Coba perhatikan. Alat elektronik apa saja yang dia pakai sehingga boros listrik? Apa? Coba. Radio, lampu, kipas angin dan televisi. Nah, ini juga termasuk dalam kebiasaan hidup boros listrik. Yang lebih fatalnya lagi, ketika dia menghidupkan alat elektronik di siang hari, tidak ada orangnya. Nah, ini yang paling fatal karena dia menghidupkan semua elektronik sedangkan tidak ada orangnya, toh. Nah, dari kelima ruangan ini kita bisa lihat dengan jelas gambar-gambar yang ada di lain. Seperti ini, gambar yang ada di sini, coba perhatikan. Ini ada sementara apa? Tidur. Nah, dia sementara tidur tapi dia sedang menghidupkan TV. Kemungkinan dia lupa mematikan TV. Nah, di sini contoh buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau orang semua tidur, orang kan sudah tahu tuh, orang jangan lupa mematikan TV atau alat elektronik lainnya. Ya, kemudian gambar yang di bawah ini ya. Kemungkinan ini bapak semua keluar karena dia buru-buru sehingga dia lupa mematikan kipas angin, TV, laptop. Nah, jadi ini sama seperti yang atas. Jadi intinya, orang jangan boros-boros listrik. Orang jangan lupa mematikan elektronik sebelum orang tidur ataupun sebelum orang keluar dari rumah. Nah, berikut ini lagi. Di siang hari, dia pasang lampu, baunin, baru dengar radio, kipas angin, air, dia nak semati. Nah, ini dia sementara main handphone, dia menikmati segala keperluan elektronik, padahal ini siang hari dia nak sadar bahwa dia kebiasaan itu merupakan hidup boros listrik. Jadi orang boleh begitu. Nah, yang terakhir ini banyak. Ini ada ruang tidur sama yang tadi. Nah, ini di dapur air dia ada pasang-pasang, setelah buang-buang dia minta tahu. Nah, ini termasuk dalam kebiasaan hidup boros listrik sama seperti ini. Nah, boleh mengerti sampai sini? Boleh. Nah, jadi intinya orang nih boleh hidup boros listrik. Orang harus menghemat listrik. Tidak boleh seperti itu. Boleh? Boleh. Nah, sekarang Ibu mau bikin 2 kelompok. Coba bikin kelompok yang di sebelah kanan
Kelompok 1 sebelah kiri kelompok 2. Seperti kemarin-kemarin. Nah, jadi dari Sharon boleh di sini kelompok 1 boleh. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Sharon boleh pindah di sini. Nah. Berarti gajokan boleh. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, oke. Sekarang sudah. Nah, jadi ini kelompok berapa? 1. Ini 2. Nah, sekarang buka buku halaman 70. Nah, silakan buka. Buka buku halaman 70. Sudah, Pak? Nah, jadi untuk tugas kelompok, coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 70. Di situ ada soal 5 nomor. Ada toh? Nah, jadi itu kalian buat. Setelah itu kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. 1 orang mewakili kelompok 1, kelompok 2 1 orang mewakili, baru baca di depan. Boleh? Boleh. Ya, oke, silakan kerjakan. Iya, langsung jawab. Ya, jadi Ibu mau kasih gambaran untuk pertanyaan nomor 1. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Jadi apa peran energi listrik? Sama yang apa manfaat energi listrik untuk dalam kehidupan? Ya, nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Nah, jadi di sini perhatikan gambar yang ada di buku ini seperti ada di depan yang di tengah. Perhatikan gambar ruangan. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Coba perhatikan yang ada di sini. Ibu sudah jelaskan tuh tadi. Kalau dapat perhatikan pasti tahu, mengerti dan tahu dari jawaban. Nah, nomor 3. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, DP dampak sikap hidup boros listrik itu bagi orang warga sekolah apa? Nah, berikut nomor 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, artinya siapa orang mesti mau baking itu orang kebiasaan hidup yang nak boros listrik. Mengapa? Begitu. Nah, dan pertanyaan nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya berikan 3 contoh sikap apa yang torang sobeking, apa yang torang terapkan, 3 sikap itu dalam menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Boleh mengerti? Ya, oke. Selamat mengerjakan. Jadi kalau kerja kelompok bikin sama-sama nih, boleh. Kalau lain cuma mau diam, jadi mesti kerja sama. Boleh toh? Boleh atau enggak? Ya, oke. Sudah? Oke.
Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, mantap. Kelompok 2 ada kesulitan? Sudah? Jadi sebentar kalau kelas satu orang mewakili satu kelompok, tunjuk siapa yang boleh, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nah, jadi itu jawaban bikinnya singkat-singkat. Tak usah terlalu panjang-panjang. Lebih inti ngoni mengerti. Toh, jadi tak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting ngoni mengerti dengan itu pertanyaan. Sudah sekuat. Jadi tak usah terlalu panjang-panjang. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Nggak susah tuh pertanyaan. Nggak susah tuh pertanyaan. Enggak. Ya. Oke, sudah? Ya, oke. Semangat. Jadi itu jawaban nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting soal jawaban. Yang penting lo semangati. Siapa yang sudah?
Ya, ada kesulitan? Kau nak mengerti itu pertanyaan? Ada yang nak mengerti itu pertanyaan? Mengerti toh? Jadi kalau kerja kelompok mesti kerja sama. Jangan cuma yang satu yang backing, satu bahagia. Jadi tiga-tiga mesti kerja sama. Kecuali tugas sendiri, baru backing masing-masing. Kalau ini kerja kelompok, jadi mesti backing sama-sama, kerja kelompok. Kelompok dua. Kelompok satu. Kan? Jadi itu jawaban nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting kau bisa mengerti. Ya, sudah? Kelompok satu sudah? Sudah. Ya, kelompok dua? Sudah. Sudah. Ya, oke. Sekarang kelompok satu duluan presentasi di muka. Satu orang sama boleh. Ya, Sharon, silakan. Coba perhatikan yang lain dengan kelompok satu dan dua. Coba satu. Kebiasaan hidup boros listrik. Jawaban nomor 1. Untuk menyalakan lampu dan mengisi daya baterai. 2. Ruang tamu. 3. Biaya listrik bertambah. 4. Agar tidak terjadi pemanasan global. 5. Saat siang hari jangan memasang TV saat tidur siang. Saat kita tidur jangan lupa cabut cas HP. Ya, oke. Kelompok satu, tepuk tangan. Tepuk tangan kelompok satu. Ya, kelompok dua, silakan siapa yang boleh. Kelompok dua. Ya, kelompok dua Nanda silakan. Kelompok satu duduk, perhatikan. Gea duduk. Ya, pada semua. Kebiasaan hidup boros listrik. Nomor 1, untuk menyalakan lampu dan mengisi baterai. Nomor 2 kamar. Nomor 3, biaya listrik bertambah. Nomor 4, supaya tidak cepat bayar listrik. Nomor 5, mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi pada siang hari, mematikan keran air. Ya, oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Jadi kelompok satu dan kelompok
kelompok 2 sudah membacakan hasil di depan. Sekarang ibu merumuskan jawaban kalian. Nah, ibu udah dengar tadi kelompok 2. Siapa yang sudah jawab pertanyaan nomor 2? Yang pertanyaan nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Kamu jawab salah. Yang jawab nomor berapa itu? Siapa itu ibu udah dengar? Kelompok 2 kan? Apa dia jawab? Kamar. Nah, jadi salah itu dia jawab. Jadi yang benar itu ruangan yang boros listrik. Coba perhatikan gambar di buku sama yang ada yang di depan yang di tengah. Jadi ruangan yang boros listrik itu menunjukkan pada gambar nomor 5. Di ruangan apa ini? Ruangan tamu. Nah, coba kalian perhatikan. Di ruangan nomor 5 ini banyak ini yang boros listrik. Dia menghidupkan TV, kipas angin, lampu, radio, sedangkan tidak ada orangnya. Toh, kondisi siang hari, ibu tadi sejelaskan toh. Jadi itu merupakan kebiasaan hidup boros listrik yang paling fatal di antara ruangan-ruangan yang lain. Nah, jadi itu. Nah, boleh mengerti? Boleh. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya, mantap. Sekarang kita lanjut di teks eksplanasi. Pernah dengar apa itu teks eksplanasi? Pernah. Nah, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, oke. Nanda apa? Mengandung kejadian alam. Ya, oke. Apa lagi? Kejadian sosial. Ya, mantap. Jadi teks eksplanasi itu mengandung kejadian alam, kejadian sosial dan lainnya. Ya, dan berhubungan dengan sebab akibat. Jadi itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, sekarang coba perhatikan, ibu akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Nah, perhatikan ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ya, itu teks eksplanasi yang sudah ibu bacakan. Boleh mengerti sampai sini? Boleh. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Semangat semua? Sudah. Ya, oke, mantap. Sekarang ibu akan memberikan tugas PR, pekerjaan rumah. Tulis. Ya. Tugasnya yaitu tulis PR. Sudah? Ya. Buatlah poster yang berisi. Tulis. Buatlah poster yang berisi. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk buatlah poster yang berisi ajakan untuk sudah? Ya, melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, jadi PR-nya atau tugasnya adalah buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Sudah? Sudah. Nah, jadi PR tersebut jangan lupa buat di rumah dan kumpul minggu depan. Boleh? Boleh. Ya, oke. Sekarang orang semua tutup pembelajaran. Nah, jadi sekarang orang semua tutup pembelajaran kita hari ini. Semangat itu semua di pembelajaran hari ini. Ya, oke. Jadi tadi orang belajar tentang kebiasaan hidup boros listrik. Jadi intinya orang dimulai apa? Dimulai boros hidup listrik. Jadi orang mesti tahu itu menghemat listrik. Kalau di siang hari
orang boleh pasang lampu. Baru kalau orang semua tidur jangan lupa mematikan TV atau alat peralatan lainnya. Sama dengan kalau orang mau keluar jangan lupa bunuh TV atau peralatan lain, kipas angin, sama dengan contoh gambar. Sudah toh? Ibu sudah jelaskan. Jadi semangat itu semua? Sudah. Nah, orang semua tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa? Ya, tadi sudah sini, sudah. Saya sudah sini. Siapa boleh? Queen. Ya, silakan Queen. Ya, berdiri semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah menyelesaikan pelajaran dari kami hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin perjalanan kami hingga boleh sampai di rumah kami yang selamat. Ya Tuhan, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Amin. Ya, ucapkan terima kasih buat Queen yang sudah memimpin doa kita hari ini. Beri salam. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang semua.